Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau saat ini boleh memasuki minggu terakhir, yaitu minggu keempat di pertengahan tahun 2022. Kalau kita ada sampai saat ini, saya sangat bersuka cita ada di antara kita yang mungkin sudah tidak bermasker. Jadi saya sudah bisa lihat senyum Bapak Ibu Saudara, dan saya pun tahu ada sukacita, ada senyum di antara di balik masker-masker yang saudara pakai, karena kita tahu kita datang saat ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, dan kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kita angkat satu pujian untuk mengawal acara ibadah kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Bagi Dia, Allah yang mulia, yang bertata di atas kerajaan surga, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan. Amin. 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 Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan, yang bertahta di kerajaan surga. Bagi anak domba, bagi anak Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Amin. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Oh, mari puji Dia, Allah Maha Kuasa. Engkau layak disembah. Amin. Katakan haleluya, 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 haleluya. Terpujilah namamu. Amin. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Amin. Katakan haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Terpujilah namamu. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia. Katakan bagi Allah yang mulia, yang bertata di kerajaan surga. Amin. Bagi Allah yang mulia, oh yang bertata di kerajaan surga, yang bertata di kerajaan surga. Bagi anak domba, bagi anak domba, Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang menyembah Dia, mari datang kepadanya, sujud di hadapan, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia,
Amin Tuhan. Ya Allah. Kami tahu segala hormat hanya bagi Engkau saja. Segala kemuliaan bagi Engkau Amen. saja. Yang telah menyelamatkan kami. Amin. Yang membuat kami kenal Tuhan Allah kami yang sebenarnya. Siapa yang memang patut disembah. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Engkau mencelikkan mata rohani kami. Amen. Sehingga kami tahu persis Tuhan Allah yang telah menyelamatkan kami. Yang memang patut kami tinggikan, patut kami muliakan. Bagi Engkau saja segala kemuliaan itu. Engkau hadir pada saat ini di dalam hati kami, di dalam setiap kami yang sudah ada di hadapan Engkau, maupun saudara-saudara kami yang di perjalanan. Biar semua mempergegas kaki mereka. Kami tidak mau terlambat datang kepada Engkau ya Tuhan, tapi kami mau gunakan kesempatan yang sudah ada ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Lawat kami semua ya Tuhan, kami pulang tidak dengan kecewa, tapi kami membawa kesukaan daripada Engkau, karena kami datang dengan ketulusan hati. Kalau ada yang tidak berkenan, kalau ada yang tidak tulus, kalau ada hati yang mulai melenceng dari kepada kebenaran firman-Mu, kami pun mohon Roh Kudus Engkau meluruskan kami. Beritahu kepada kami apa yang salah di dalam kehidupan kami, dan kami tidak melakukannya. Kami memperbaikinya ya Tuhan, dan kami mau menyenangkan Engkau dengan kedatangan kami, karena ada perubahan demi perubahan. Engkau mau kami berubah, Engkau mau kami diperbaiki. Untuk itu biar kami mempunyai hati yang benar-benar tertuju kepada Engkau, untuk Engkau memperbaiki kami. Kami tidak mau sia-sia di dalam beribadah Tuhan, tapi ada perubahan-perubahan yang membawa satu kemenangan, yang membawa satu kesukaan, yang membuat kami lebih mengasihi Engkau, lebih mengenal Engkau. Kami tidak mau menyembah Allah yang tidak kami kenal, tapi kami mau menyembah Allah yang benar, yang di dalam Engkau. Beri penerangan, beri kami pengertian tentang Engkau ya Tuhan. Melalui puji-pujian dengan kuasa Roh-Mu, kami mendapatkan kuasa. Melalui firman, kami boleh lebih kenal dan lebih mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah ini. Roh Kudus, Engkau tetap mengurapi setiap pelayan-pelayan yang sudah dipercayakan untuk melayani. Semua melayani dengan kerendahan hati, dengan kesatuan untuk memuliakan Engkau. Karena kami mau Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam rumah-Mu ini. Ada satu pujian yang naik ke hadirat Engkau, yang membuat Engkau disukakan, dan Engkau memberkati setiap hati yang dengan tulus memuji Engkau. Biar hati, jiwa, pikiran kami terarah kepada Engkau, dengan firman yang akan kami dengar juga nanti Tuhan, menjadi sesuatu yang membuat kami boleh lebih beriman kepada Engkau, dan membuat kami juga Tuhan boleh lebih mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, rahasia-rahasia firman-Mu Engkau singkapkan, dan kami semua boleh lebih mengerti dan lebih bersuka di dalam setiap apa yang kami dengar. Terima kasih ya Bapa, dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini kami serahkan ke dalam pimpinan Roh Kudus, dan sampai selamanya kiranya Engkau tetap menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Di depan kita masih terpampang tema gereja bersukacitalah senantiasa. Dan tahu tema ini kiranya terus tertanam dalam hati kita. Tetapi saya diingatkan akan satu hal. Lewat doa puasa pada Jumat pagi, Bapak Gembala katakan, Rasul Paulus katakan, kesukaanku, kebanggaanku, sukacitaku artinya adalah jiwa-jiwa. Dan ini adalah yang menjadi kerinduan buat kita. Setelah era Roh Kudus dicurahkan, bagaimana para murid bergerak luar biasa. Dan ada jiwa-jiwa dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang bertobat. Dan saya sangat percaya, kalau mungkin saat ini kita masih melihat ada bangku-bangku yang kosong, tetapi di hari-hari yang akan datang, bahkan aula gereja akan dibangun kembali. Itu mempersiapkan untuk menampung jiwa-jiwa yang ada. Yuk, kita puji Dia, kita nantikan Dia, kita bekerja buat Dia. Pujian ini mungkin lama, tapi buat yang baru tahu mungkin baru, kita belajar pujian ini dan kita imani bahwa ini akan terjadi dan sudah terjadi. Amin. Haleluya. Haleluya. Hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim.
Hai Bani Sion, hai Bani Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya, hujan yang lebat turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, 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 hujan yang lebat turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Amin. Yuk kita bangkit beriak. Amin. Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sukacita yang dari Allah. Amin. Telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Amin. Hai Bani Sion, Sion, bersorak-sorailah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya. Oh, penuaian, penuaian jiwa-jiwa dan berkatnya yang melimpah, melimpah, melimpah. Katakan haleluya, haleluya, hujan yang lebat turun, hujan awal, hujan awal, hujan akhir, hujan akhir, dicurahkan bersama. Haleluya, 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 hujan yang lebat turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan. Katakan sekali lagi haleluya, 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 hujan yang lebat turun, hujan awal, hujan akhir, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Hujan awal, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan. Sekali lagi hujan awal, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, para lansia yang mungkin tidak kuat berdiri, silahkan duduk. Tetapi buat kita yang masih kuat berdiri, yuk kita terima janji Allah itu lewat kaum Yehuda, karena janjinya sudah digenapi dan kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Umat Tuhan di Ciampea bersuka cita karena kita menerima janji yang Tuhan berikan buat kita ketika umatnya berdoa, memuji dan menyembah Dia. Amin. Haleluya. Ku terima janji Allah, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, berdoa bukan bersorak, memuji dan menyembah. Inilah saatnya, inilah saatnya dinanti firman Allah bagi kita. Oh, melihat penuaian terjadi
janji Allah itu. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat benua yang terjadi, yang melanda seluruh bumi. Mari semua katakan, Tuhan memberi, Tuhan memberi kegembiraan, amin, dan sukacita, minyak yang baru, oh dicurahkan, amin, haleluya, haleluya. Tuhan memberi, Tuhan memberi dan sukacita, amin. Oh minyak yang baru dicurahkan, haleluya. Ku bersorak, haleluya, haleluya. Haleluya, ku bersorak, haleluya. Ku bersorak, sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu sukacita itu, sukacita transformasi akan terjadi diawali di dalam keluarga kita tentunya terlebih dahulu. Ada satu pujian yang luar biasa memberkati saya, sesuai dengan tidak janjian saya dengan apa yang dikatakan Bapak Gembala. Sekali lagi, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saya tidak akan bosan menerangkan ini. Kita akan mengalami satu perubahan. Dan sukacita transformasi itu akan ditandai ketika di dalam rumah kita ada sukacita, dan itu akan menjadi bagian di seluruh umat bumi yang ada di dalam dunia ini. Pujian ini akan memberkati dan membekali kita. Amin, amin. Dia datang, oh Allah datang melawan, Allah datang melawan negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, lembah-lembah, dan lembah-lembah, sungai serta tanah
perbuatan Allah. Dan itu akan terjadi dalam pribadi kita terlebih dahulu, di dalam rumah tangga kita. Oh, sukacita yang besar seperti Yosua katakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya persilakan grup dari Markus untuk mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Saya persilakan. Grup Markus ini adalah gabungan dari rayon yang dipimpin oleh Ibu Docu dan Ibu Meci.
Puji nama Tuhan, luar biasa. Kalau kita memaknai pujian ini tentu dengan menyanyi dengan pemahaman, karena mungkin story behind the song pujian ini diciptakan bukan hanya sebatas kita buta secara jasmani, tetapi lebih banyak ada di antara kita adalah buta secara rohani. Untuk itu kita tahu kita tidak mau hati kita dibutakan dengan hal apapun juga. Bukankah hati itu properti yang paling luar biasa? Dan Allah mau berhadirat, Allah mau tinggal diam, berdaulat dalam hidup kami. Sampai kita rindukan saat ini, Tuhan jadikan hati kami, jadikan hidup kami rumah doa-Mu. Karena kalau kehidupan kita dipakai oleh Allah menjadi rumah doanya, maka Tuhan katakan, jika Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, maka itu akan menarik jiwa-jiwa datang kepadamu. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita rindukan urapan yang baru saat sore hari siang hari ini. Untuk bagaimana kita lebih taat lagi mendengar suara Allah, lebih lagi mengerti, memahami dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan di sini oleh kebenaran firman Allah. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Penuhi kami dengan urapan yang baru, penuhi hatiku dengan urapan yang baru. Untuk apa urapan baru itu? Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Yuk katakan lagi dengan penuh pemahaman, penuhi hatiku, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Kami mau Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa.
Kami aminkan pujian ini ya Tuhan. Amin Tuhan. Kami aminkan Tuhan Yesus setiap puji-pujian yang kami naikkan Tuhan. Jadikan kami Tuhan rumah doa-Mu Tuhan. Agar segenap suku bangsa datang menyembah Engkau Tuhan. Seperti kami saat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau keberadaan kami saat ini Tuhan. Kami boleh datang ke bawah kaki-Mu Tuhan. Kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh beribadah kepada Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan ini adalah anugerah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang tercurah buat kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik, inilah hidup kami Tuhan yang kami bawa ke hadapan Engkau Tuhan Yesus. Tolong Tuhan Yesus Engkau urapi kami semua, setiap anak-anak-Mu yang datang saat ini Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan Yesus. Kami yang datang Tuhan dengan berbeban berat Tuhan, Engkau tolong kami Tuhan Yesus. Engkau angkat kami Tuhan, Engkau angkat setiap beban hidup kami Tuhan Yesus. Ya Bapa yang baik, kami yang datang dengan lemah Tuhan, Engkau kuatkan kami Tuhan. Kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan, Engkau jamah Tuhan, sembuhkan Tuhan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau adalah kekuatan kami Tuhan Yesus. Engkau Allah kami yang berkuasa di atas segalanya Tuhan. Engkau Allah kami yang hebat Tuhan, yang rela mengorbankan nyawa-Mu, hidupmu Tuhan untuk kami anak-anak-Mu yang ada saat ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, dengan apa Tuhan kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ya Allah yang baik, saat ini Tuhan Yesus kami rindu Tuhan. Kau urapi setiap anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Agar ibadah kami ini Tuhan dapat fokus kepada Engkau saja Tuhan. Ya Allah yang baik, kami hanya undang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kami. Untuk menguasai setiap sudut-sudut ruangan ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan nama-Mu boleh semakin ditinggikan Tuhan. Sehingga kami semua dapat merasakan Tuhan betapa indahnya, betapa luar biasanya Tuhan saat kami fokus beribadah kepada Engkau. Kami dapat merasakan jamahan yang luar biasa yang daripada Tuhan. Ya Allah kami yang hidup Tuhan, tolong Tuhan jamah setiap hati kami semua Tuhan, ampuni Tuhan. Jika masih ada yang kurang berkenan di hadapan Engkau Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus, kami boleh dikuduskan, kami boleh disucikan di hadapan Engkau Tuhan, sehingga ibadah kami Tuhan tidak sia-sia di hadapan Engkau. Puji-pujian kami, penyembahan kami, persembahan kami Tuhan, yang kami bawa ke hadapan-Mu dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami saat ini ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, sebentar Tuhan kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Amin. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami Tuhan, sehingga setiap firman nanti yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan dapat terus tertanam dalam hati kami, dapat berbuah-buah, bertumbuh Tuhan Yesus di tanah hati kami yang kering ini ya Tuhan. Sehingga firman itu Tuhan boleh terus berbuah dalam hidup kami Tuhan Yesus, boleh menjadi pelita dalam setiap kegelapan Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Oh Bapa yang baik, kiranya Tuhan juga berkati hamba-Mu yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan persiapan yang telah dipersiapkan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kau pakai Tuhan hamba-Mu lebih hari lebih heran lagi untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar juga kami rindu memberikan persembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus, Engkau boleh disenangkan lewat persembahan kami Tuhan Yesus. Kami yang memberikan dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh ketulusan hati Tuhan Yesus, Kau balas berlipat kali ganda Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap pekerjaan, setiap usaha dari setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus yang baik, kami mau serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkehendak Tuhan di dalam ibadah kami saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah buat nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami saat ini Tuhan. Haleluya. Amin. Yuk kita beri persembahan syukur kita, persembahan yang akan kita jalankan. Seperti orang yang pergi, waktu
serahkan kepada Bapak Gembala. Dengarannya kurang keras katanya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, muliakan Tuhan, amin. Coba lihat kiri kanan saudara, sudah? Lihat kiri kanan saudara, udah? Orang yang baru katakan selamat datang, kami senang Anda berbakti. Yuk kita katakan selamat datang. Kami senang dengan Anda ibadah. Amin. Ya, kita bersyukur hari ini ya kita boleh masuk di pekan keempat di bulan Juni ya. Minggu depan kita masuk bulan baru lagi. Tak terasa bulan begitu cepat berlalu, usia pun semakin bertambah sama dengan berkurang sebenarnya ya. Nah, hari ini kembali kita akan diberkati Tuhan. Dan saya juga lihat sini ada Sri Mei, anak yang lama ya, Pak Manulang bawa anak lagi sini. Jadi balik kampung ya Pak. Sri Mei itu memang luar biasa, kecil-kecil bawa jiwa, gak berani dia, maunya jauh ya Pak ya. Tapi semangat ibadahnya luar biasa. Baik, yang di rumah pun kita masih live karena ada yang gak bisa hadir ya, dan yang di atas pun saya ucapkan selamat kita beribadah. Baik, kita tahu bahwa tiap manusia itu ya punya sesuatu yang luar biasa. Bahkan dalam dirinya tuh udah ada antibodi ya. Jadi Tuhan tuh udah lengkapi semua. Di ginjalnya, di jantungnya, di hatinya, di semuanya. Cuma kalau yang masuknya lebih banyak ini masalahnya. Pakai bahasa bebas ya. Kalau kumannya lebih banyak ke hati saudara, sakit. Nah, kalau ke kepala, kepala ya. Jadi kalau kumannya terlalu banyak, waduh bagaimana? Maka kita harus seimbang ya. Saya ingat dalam dunia fauna kita belajar dari hewan yang namanya singa ya. Singa itu rajin tahu ya. Rajin ngintip. Lihat mana nih ada mangsa yang bisa saya makan ya. Jadi dunia satwa aja memberi pelajaran pada kita, yang lemah akan dimangsa. Sekali saya ulang, yang lemah akan maka kita harus kuat, kita harus punya senjata ya. Kita bicara lain lagi ya, bentar aja tuh. Udah suka makan cumi kan? Cumi basah kayak cumi kering terserah ya. Cumi kan punya senjata untuk mengelabui lawannya dengan apa? Tuh, gelap semua. Kata yang doyan makan ikan cumi, itu yang enak om, yang pahit, yang hitam. Disemprot, gelap semua. Jadi, wah kemana nih mau dimangsa? Dia kabur. Lalu laba-laba, ya kalau dia mau mengelabui musuhnya, mau menangkap musuhnya apa? Dia semprotkan dari alatnya itu ya. Mungkin pernah nonton Spider-Man ya, begitu disemprotkan getahnya, ya, maka dia tidak bergerak dan didatangilah kena jaringnya. Jadi masing-masing dikasih ular, siapa yang nggak tahu ular, dikasih senjata apa namanya bisa, kalau semprot kena bisa teler kita. Jadi semua itu punya senjata. Ular pun kalau mau ngomong lah gua mau dipuncit, baik gua gigit aja dulu, benar mempertahankan diri ya. Makanya apalagi manusia, Tuhan perlengkapi. Tuhan perlengkapi oleh senjata yang Tuhan berikan. Minggu lalu kita ya belajar baru satu ya. Tuhan bilang beri tegap, sebab 1 Persimai 8 si iblis itu bagai singa yang apa? Beredar-edar mencari mangsa, siapa yang dapat ditelannya. Jadi sampai saat ini singa rajin apa? Bergerilya. Kalau anak Tuhan
males, nah ini mangsa saya. Anak Tuhan gampang ngambek, wah ini mangsa saya. Anak Tuhan gampang tersinggung, ini mangsa saya. Anak Tuhan apa? Cari sendiri dah. Jadi kita mau belajar ya, jangan sampai jadi mangsa iblis. Sampai sekarang, ingat kisah Yesus dicobai oleh iblis ya. 3 kali dikalahkan oleh Yesus. Lalu iblis mundur seketika. Dia ngintip kapan Yesus lemah, saya akan serang. Jadi ini gini, anak Tuhan tidak akan pernah lepas dari yang namanya peperangan. Makanya kita siap. Ya. Kan kita lalu berdoa kepada Roh Kudus supaya penuh kuasa. Bahkan kita tahu iblis sampai sekarang mau menyerang. Sebab satu saat dia akan dihukum di neraka lamanya. Dia ingin ada temannya. Siapa yang mau teman iblis di neraka selamanya? Ya. Makanya kalau udah mulai males-males, bangkit. No, gitu dong ya. Mau sangek-sangek, mau kendor-kendor, tidak. Gitu dong. Itu anak Tuhan yang berkemenangan, dikasih senjata. Namanya manusia punya kelemahan, tapi kalau kita punya senjata, Tuhan memberi kemenangan. Ya, Leku, kita mau belajar kembali yang kedua. Yuk kita buka lagi. Efesus pasal yang ke-6, nanti gambar-gambarnya sebentar saya tampilkan buat saudara, baik secara fisik maupun gambaran rohaninya ya. Kita akan membaca sama-sama kembali dalam Efesus pasal yang ke-6. Ayat yang kita pokok ini akan terus kita baca. Ada 6 atau 7 pelajaran, jadi 7 mingguan kita belajar ya. Oke. Yuk kita buka lagi Efesus pasalnya yang ke-6. Udah mulai baca nanti ayat 10 ya. Tapi menyingkat waktu, kita akan baca langsung saja ayat 14. 14, 15, 16, 17 ya. Yuk sama-sama kita baca. Sudah dapat semua? Ya, nanti tolong Pak Samuel dikamerain. Kasihan yang di atas nggak kelihatan muka saya. Saya kalau dengar khotbah nggak kelihatan mukanya, nggak sip. Ya nggak? Ya nggak? Lihat tembok aja. Tolong Pak Samuel ditampilkan di apa? Baca Alkitab aja masing-masing. Ya, jadi biasakan baca Alkitab lagi. Dan kalau punya HP kontennya Alkitab. Jangan yang lain dulu. Bab di rumah Tuhan. Kau pulang silakan yang lain kontennya. Tolong tampilkan dulu. Kita baca Alkitab masing-masing ya. Jadi saudara siap entah di HP saudara atau di Alkitab saudara. Mari kita baca ya. Efesus pasal 6 kita akan baca langsung ayat 14 sampai ayat 18 deh ya. Sama-sama kita baca Efesus pasal 6 ayat 14 sama-sama. 3, 2, 1. Jadi bertegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirakan keadilan. Terus kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus ya untuk segala orang kudus. Nah, kemarin kita baca ayat 14 bagian A dikatakan, ambillah, kenakanlah selengkap senjata Allah. Saya tanya, senjatanya sudah ada belum? Gampang kan? Sudah ada belum? Sudah. Sudah. Kata firman Tuhan apa? Nah, saudara yang harus ngambil. Jangan Tuhan, pakai dong saya. No. Saudara yang harus ambil. Ya, minggu lalu pakai apa? Ambil tuh ikat pinggang. Sudah dikenakan belum nih? Jangan-jangan kedodoran, ada yang nggak datang mulai kedodoran. Ngeri saya. Iblis bilang jangan pakai ikat pinggang, engkau melekat pada Tuhan. Ya,
Tolong ingetin ya minggu depan, ikat pinggangnya dipakai. Ini bangkunya pada kemana nih kosong? Berarti jadi mangsa. Nah halo, ya ingetinnya tolong. Kemana ini pada kemana? Mana ikat pinggangnya ini mana? Halo, tolong ingetin kiri kanan saudara, amin. Enggak amin nih, amin. Sedih kalau nggak ada itu. Aduh, pasukannya kurang ya. Kita ingetin lagi, wah nih mulai ikat pinggangnya mulai pada lepas nih. Kan bicara ikat pinggang itu kebenaran ya, kekuatan, mulai pada lemah. Malum Om, udah minggu keempat Om. Ya, emang kenapa minggu keempat? Udah bulan tua Om. Memang kenapa bulan tua? Kenapa bulan tua? Udah pada makan belum pagi? Gantahnya Om. Bangun tidurku terus. Makan. Ya. Jadi mari kita ya hari-hari ini memang iblis juga suka kita beribadah ya. Sebab dia tahu kalau anak Tuhan beribadah dia lari, dia takut ya. Di sini kita belajar bagaimana Tuhan ingatkan kita. Yang kedua itu kenakanlah di situ kan yang ayat 14 jadi berdiri tegap, berikat pinggang kan kebenaran, dan yang kedua apa? Berbaju sirahkan keadilan. Yang kedua apa saudaraku? Berbaju sirahkan keadilan. Kita ambil baju sirah ya sampai memudahkan pemikiran. Kenakan yang kedua apa? Baju sirah. Yang atas katakan. Yang kanan? Yang kiri? Semuanya? Bilang kiri kanan. Baju sirah. Nah, siap ya? Apa itu baju sirah? Bisa dibuka gambarnya dulu. Ada Bu In? Gambarnya kan udah banyak saya kasih. Kita lihat gambar dulu sebentar ya. Aduh, di gambarnya belum keluar nih. Mungkin diumpetin Bu In nih. Udah keluar belum? Baik, kalau belum saya lanjut supaya nggak terganggu ya. Ini zaman lalu, waduh. Wah, gogoh ya. Begini gambaran dulu itu. Kalau yang ke gereja gini gimana ya? Banyak yang datang. Ada apa yuk? Pak RW datang. Pak Lurah datang. Iya di gereja GBD ya naon dia. Nah ini gambarannya. Lihat sahabat, ini lengkap ya. Ini sudah lengkap. Nanti saudara kan seperti ini. Ini gambaran. Ada gambar lain? Saya udah kasih 2 ya kalau saya. Tanpa kepala. Ah ini yang dimaksud. Ini baju zirah. Lihat sama saudara. Dari lempengan-lempengan logam. Di dalamnya itu ada dilapisi oleh kulit ya, kulit hewan. Sehingga kalau ada entah panah atau tombak, kalau kena enggak langsung kena ke bagian vital tubuh kita. Kon gogoh. Kalau cek, yang luka apanya dulu? Pakaian luarnya. Ini gambaran ya. Sekali lagi ini gambaran loh ya. Jangan saudara pulang jadi aneh lagi, kata si Om, lawan iblis pakai ginian. Nanti saudara dianggap gini. Bukan itu. Perlengkapan ini gambaran dulu waktu Paulus di penjara. Dia kan di penjara rumah ya. Boleh orang-orang datang tapi nggak boleh keluar di penjara rumah. Tuhan kasih wahyu lalu penulisan Filipi, surat-surat Paulus ditulis di situ. Tapi dijaga oleh prajurit Romawi ini karena dia dianggap penjahat besar. Padahal Paulus bukan penjahat besar, dia pemberita Injil. Injil itu artinya apa? Injil artinya apa? Kabar kesukaan. Orang mendengar firman Allah itu suka, senang. Pemerintah nggak suka, maka Paulus dianggap musuh besar di penjara. Cuma karena dia penduduk Romawi, udahlah penjaranya ringan di rumah, dijaga sama tentara. Paulus perhatikan saja, dari kepala. Ya bajunya gini, lalu tangannya gini, kakinya gini, semuanya diperhatikan. Lalu timbul inspirasi. Jadi ini gambarannya keluar. Nah ini gambaran apa? Baju sirah. Baju sudah terbayang ya. Kalau sekarang nggak begini lagi, saudaraku. Perang sekarang gini nggak laku. Tapi kita bicara perkara rohani sebentar. Tapi lihat sama saudara gagah semua. Ya, kalau senjata musuh tidak akan mempan masuk ke dalam bagian vital daripada tentara tersebut. Ini gambarannya nih saudara. Gambarannya kita. Prajurit Kris. Saudara katakan saya
prajurit Kristus. 2, 3. Kurang nih, masih lemas soalnya. Yang kencang dong. Saya prajurit, yuk Kristus. 2, 3. Iblis dengerin saudara. Baru denger segitu ya. Kita bukan mengada-ada. Saya prajurit Kristus. Wah, lari dia. Ya. Kita lihat suku, pelajaran rohaninya apa? Kenakanlah yang lalu ikat pinggang. Ya. Kita bicara minggu lalu on time, artinya siap siaga. Kalau kita pakai ikat pinggang, kita akan siaga terus. Kita nggak baca ayatnya itu, kita akan tetap kuat. Ada spirit yang kita terima dari Tuhan, ya. Lalu kita akan tetap berjaga-jaga. Ya, ini kita ngulang sebentar saja dari pelajaran minggu lalu. Kita akan siap berjaga, kita berjaga-jaga. Dikatakan kalau engkau tetap kenakan ikat pinggangku, maka engkau akan menjadi umatnya. Enggak, amin? Rugi. Jadi umatnya. Jadi umatnya. Makanya ikatkan ikat pinggang. Lalu apa lagi? Kalau kau mengenakan ikat pinggang, engkau akan terpuji. Kata Yeremia ya, kau akan terpuji. Yang ketiga, engkau akan terhormat. Jangan jadi ikat pinggang yang lapuk, nggak dipakai. Bicara tidak ada hubungan lagi dengan Tuhan. Orang yang tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan, ibaratnya apa? Ikat pinggangnya lapuk. Yuk, siapa yang udah lapuk? Tanda tangan Tuhan, ikat pinggang udah lapuk Tuhan. Ganti dengan yang baru. Ganti dengan yang baru. Bagaimana caranya? Datang pada Tuhan. Katakan, Tuhan ampuni aku. Aku telah jauh dari Engkau. Kenakan lagi Tuhan Engkau dalam aku. Ya, itu singkat yang kemarin besar. Jadi kalau kita mengenakan Tuhan, gambarannya ikat pinggang tetap dalam kita, melekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan, melekat pada Tuhan. Biar kupingnya pengeng. Harus melekat, soalnya hari ini kan banyak yang menarik kita ya, kesibukan, kekhawatiran, ketakutan, masalah, kamu tarik kita. Nah, Tuhan katakan pada hari ini luar biasa. Baik, sekarang kita belajar baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan, yaitu dalam pelajaran sejarah awalnya itu semacam rompi. Bahasa yang suka di militer tahu ya, rompi anti peluru. Kalau tembak, dek. Jadi dia punya amunisi jatuh, anti peluru. Ya kuat, jadi tahan banget. Jadi yang pengertian itu yang pertama. Kemudian jadi saya udah bilang dibuat dari kulit dan serpian-serpian logam, ya ini seperti sisik, ya sisik ikan dirajut sedemikian rupa dibentuk sebagai pakaian prajurit. Dan ini untuk bertahan dari serangan musuh. Ingat pelajaran minggu lalu, anak Tuhan itu bertahan dan menyerang. Saya ulang, bertahan dan menyerang. Ada kalanya kita lawan tuh iblis. Ada kala kita diserang iblis, tapi dia tidak kalah. Tidak kalah. Walaupun kita harus bertahan. Karena ada baju sirah kebenaran. Ya, oke. Saudaraku, baju sirah untuk melindungi bagian vital manusia. Perhatikan semua. Pegang dadanya masing-masing. Kalau pegang masing-masing boleh, jangan orang lain punya dada. Halo. Yuk, pegang masing-masing. Nah, gambarnya buin, keluarin. Saya akan kasih 2 saja. Nah, ini yang ini dulu. Ini gambar apa? Ayo, yang tadi bu ini, yang pertama. Yang pertama. Nah, paru ada di mana? Kiri kanan. Nah, ditutup tuh sama baju sirah. Ya. Saya gak ahli dalam hal medis, tapi minimal saya yakin semua tahu fungsi paru-paru untuk apa? Untuk apa? Bernapas, tuh kenceng. Satu kayak mantep. Bernapas. Ya.
Dulu kakak saya gini, kalau kamu sedang ribut ngedadak, kamu suka gemeter ya, kataku. Kamu tarik napas, nanti tenang, ributnya bisa terusin. Enggak. Jadi ngomongnya enak, kan udah keracunan, kamu ngomongnya gagal-gagapan katanya. Jadi anak oksigennya nggak teratur, kamu hisap sebanyak mungkin, keluarkan. Hisap, tahan, keluarkan. Jadi ada respirasi, ada perputaran. Jadi oksigen masuk lagi, kuat lagi, kuat lagi. Kita akan bahas saya ambil cuma 2 saja. Yang pertama paru-paru dan yang nanti kedua jantung. Yang tadi jantung. Yang satu lagi Bu In sebentar. Ya jantung, hati maksud saya. Hati adanya di sebelah kanan di sini tuh Rongga. Ayo pegang, besingnya nggak tahu hati. Kalau buat tadi mau tahu ya. Di mana hati? Kanan di bawah. Kenapa tuh? Oh kekasihku. Harusnya gini. Oh kekasihku. Emang di sini ya? Dari kanan bawah. Ya udah mungkin itu lope-lopean. Ini paling gede loh. Organ ini paling besar, 1,5 kilo. Fungsinya pun banyak. Nanti kita akan ke sana, tapi 2 dulu ya. Kita kembali Bu In yang tadi. Nah ini. Jadi kata firman Allah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Pertama ban pinggang, sekarang apa? Baju sirah keadilan. Apa itu bicara? Nah ini, dilindungi untuk kita tidak terkena serangan musuh. Kau udah kena paru-paru, maaf kata. Alat napasnya udah nggak ada, bocor, mati. Makanya ini pelajaran bagus sekali, kita tarik pelajaran secara rohani ya. Paru-paru itu fungsinya untuk pernafasan, betul. Dan banyak lagi. Bicara apa secara rohani? Paru-paru dilindungi oleh baju sirah. Bicara apa dilindungi sini? Kehidupan doa. Saya ulang, paru-paru di sini bicara apa? Bilang kiri kanan sampai apal dan molotok. Paru-paru bicara. Ayo dong, kehidupan doa. Bilang. Ya, kiri kanan lagi Pak, jangan malu-malu. Kalau malu-malu musuhan berarti. Itu musuh tusuk kita. Kalau ada baju sirah tidak kena, nggak ada baju sirah kena. Kena paru-paru berarti kehidupan doanya mati. Halo, kehidupan doanya. Aduh, pantas dia gak kuat menghadapi kehidupan ini. Kan udah gak bisa napas lagi. Gak bisa apa? Nah, aduh. Tapi puji Tuhan di sini saya yakin suka doa. Walaupun Senin Kemis. Nyinyir sedikit, nyinggung banyak. Takutnya gak doa lagi. Sudah mau membangkitkan kehidupan doa kita? Hari-hari ini Yakobus katakan, kalau umat Tuhan tahu berdoa. Saya ulang, kalau umat Tuhan tahu berdoa, berseru memanggil nama Tuhan, iblis gemetar. Halo? Iblis apa? Tuh baru berdoa, Tuhan Yesus lindungi saya dari si jahat. Gemetar, belum kita usir ya. Makanya dengan doa tidak main. Makanya kehidupan doa masih ada gak nih? Takut sudah kena pedang lawan, baju sirahnya nggak dipakai lagi. Hari ini kalau kehidupan doa kita telah mati, paru-parumu kena luka, minta Tuhan jamah saya Tuhan bisa dilindungi lagi oleh baju sirah keadilan. Udah mau kenakan baju sirah keadilan? Aman, safe. Ya, itu bicara paru-paru fungsinya bernapas. Jadi kehidupan doanya hidup lagi ya. Jadi kalau tentara musuh hantam bagian tubuh mengenai bagian vital ini, matilah. Mati itu secara fisik, oke. Dan kalau iblis matinya secara rohani. Kalau iblis mati secara fisik, no problem dia. Enggak masalah. Buat iblis takut sudah mati rohani, ini yang ku cari. Kalau mati jasmani umum. Semua kita bakal mati, tapi mati rohani persoalan yang besar, sebab menyangkut kekekalan di akhirat nanti. Ya jangan sampai pernah hidup rohanimu mati. Bilang sama diri kita sendiri aja, jangan sampai hidup rohaniku mati. Yuk ngomong masa susah gitu. Jangan sampai yuk hidup rohaniku
kenakan baju sirah, kenakan baju sirah. Ayo sama-sama. Tapi mulai melempem nih minggu keempat, gawat. Ngerti saya. Kenakan baju sirah. Apa harus beli? Enggak. Datang pada Tuhan. Dia kenakan dalam rohnya itu ya. Gampang kan? Gampang. Ya. Itu bagian yang indah dapat kita dapatkan. Ya, jadi sekali lagi iblis itu hantam bukan masalah fisik saudara. Tapi hantam kerohanian saudara. Paru-paru bicara kehidupan doa. Kalau sudah masih suka doa, oh saya waktu hari apa tuh? Berdoalah waktu pagi, berdoa juga waktu siang, sampai masuk matahari dan seterusnya. Ya, Saudaraku, kita lihat di sini di perjanjian lama, kalau di kemah pertemuan ya, kemah bait Allah itu tabernakal ada 3 tempat: halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Saya ulang, halaman, ruang kudus, dan paling ujung. Nah, di tengah-tengah ada nama mesbah dupa untuk pujian penyembahan. Ya, pagi sore memang nggak boleh mati. Kalau udah sore imam ganti itu baraknya yang udah lapuk ya, udah nggak berguna, ganti dengan yang baru. Jadi ujian penyembahan jalan terus. Itu perjanjian lama. Pujian penyembahan kita tidak boleh mati. Saya ulang, pujian penyembahan kita tidak boleh. Om, saya nggak bisa nyanyi. Bukan urusan nyanyi, tapi kita punya hubungan dengan itu. Nggak bisa berdoa, Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Nanti saya udah masuk sore mau tidur. Terima kasih Tuhan buat hari yang sudah kami masuki. Lindungi sepanjang malam. Sebab nggak tahu kejadian malam-malam, entah gempa bumi, entah plafon ambruk, ya enggak? Kan nggak tahu. Ya. Tiba-tiba Afghanistan rame, udah 1.000 orang tuh yang mati. Terima kasih gambar. Nah ini gambarnya ya. Jadi ruang kudus, nah di depannya tuh yang segini nih mesbah dupa, bicara pujian penyembahan. Saya waktu sakit, saya ingatnya di rumah Tuhan aja, Tuhan jangan sampai umatmu tidak berdoa. Saya nggak minta apa-apa, hanya Tuhan jangan sampai umat Tuhan tidak bahaya, soalnya iblis suka kalau kita nggak berdoa. Itu pinta saya sama Tuhan. Buat saya nggak usah diurusin nggak Bapak Tuhan. Yang penting umatmu jangan mati roh berdoanya. Itu jadi poin saya. Waktu apapun, aduh, buat lainnya saya bilang Tuhan segalanya. Jangan sampai roh doa mati. Sebab kita akan berhadapan dengan Tuhan di kekekalan nanti ya, selamanya. Nah, pada bagian selanjutnya saudaraku ya, sama di perjanjian baru, kata 1 Tesalonika 5:17 apa? Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5:17 katakan tetaplah Kalau nggak bosan bilang lagi kiri kanan. Tetaplah berdoa. Ayo kiri kanan. Males nih. Bilang tetaplah berdoa. Amin. Nanti gini maksud saya, kalau saya lupa, gue diingetin lagi di gereja tuh, tetaplah berdoa lo, berdoa. Suami istri, tetap berdoa lo. Ya, Yesus sepertikan pagi-pagi dini hari dia menghadap Bapa. Pagi melayani, masuk kurang lebih katakan jam 12, udah pelayanan, dia naik gunung. Apalagi? Berdoa. Pelayanan lagi sampai sore, kurang lebih katakan layar jam 5, jam 6 pulang, mandi dan sebagainya. Lalu mau ke bukit lagi, apa? Berdoa lagi. Daniel, Nabi Daniel tahu ya? Dia tinggal di jajahan Babel ya, yang gak kenal Tuhan. Tapi kata firman Allah, Daniel, halo Nabi Daniel, dia berdoa sehari berapa kali? Itu tangan saya, sehari berapa kali? Pagi, siang, malam. Apa kerjaan? Oh bukan. Daniel orang sibuk, pegawai raja. Tapi untuk Tuhan Daniel menyisihkan waktu. Nggak ada amin? Nah, nih orang sibuk. Saya kan bilang ke yang kerja, kalau ada kesempatan di rumah atau ada waktu sebentar, Tuhan ada waktu nih, pelanggan belum datang,
Doa, Tuhan makasih, lindungi Tuhan berkati. Ya bisa, mau lama sebentar terserah ya. Jadi Daniel aja sesibuk-sibuknya bisa berdoa sehari 3 kali. Orang sibuk loh, bukan orang nganggur. Dia bisa pentingkan Tuhan. Lalu ada undang-undang, Daniel harus dibuang ke gua singa. Kenapa? Gak menyembah dewa yang Tuan Raja suruh. Nah loh, tapi Daniel ke teman-teman yang gak takut dia berhadapan dengan Tuhan. Tuhan, saya diancam Tuhan mau dibuang ke gua singa, tapi saya cinta Engkau. Tuhan gak jawab memang. Tuhan bagaimana? Udah pokoknya Daniel berdoa aja. Ditangkap, dibuang ke gua. Karena gak nyembah dewanya raja itu. Apa? Dimakan? Doa ini luar biasa. Doa ini luar biasa. Dibuang ke gua singa. Singanya cium-cium aja. Aduh. Saya pengen terus terang, pengen pegang singa. Cuma takut. Anak aja kalau digebes habis muka kita. Pengen tapi galak bagaimana ya? Kok kita mah, aduh nggak, dia ngaum-ngaum nggak. Kalau dulu di safari ya, juga anaknya doang. Udah kecapean kata pawangnya, Pak jangan dipegang dulu Pak. Udah capek dia dipegangin melulu. Tuh singa aja dipegangin, ngambek. Apalagi ditampiling. Oh gitu ya, ya jangan Pak, jangan diganggu. Saya benar, abis datang buah saya suka. Tapi mikir-mikir dulu, lu gaplok gua habis kita ya. Galak tangan, ya. Nah suku. Pada bagian kita lihat bagaimana Yesus ya Daniel lakukan hal yang sama apa? Dia mengenakan apa? Baju sirah sehingga singa pun gak gigit dia. Tapi yang benci dia, Daniel keluarin. Wah, menterinya dari raja ini jahat rupanya. Dia yang dibuang, belum masuk ke apa? Ke gua singanya itu, walau singanya langsung wah, leker. Ini makanan hauce kata orang Cina. Leker, enak, sedap. Habis makanya kenakanlah, ini bicara rohani ya, kenakanlah baju sirah. Iblis gak akan ganggu saudara, percayalah. Iblis gak akan ganggu kita. Dia yang takut sama kita. Kalau nggak pakai baju sirah, kita yang takut, ya. Jadi kita mau kenakan karena tokoh ini luar biasa. Termasuk pelayanan penginjilan waktu lalu, tokoh-tokoh kita sudah dipanggil Tuhan, nabi-nabi, rasul-rasul, para pendahulu kita, doa, paru-parunya tetap menyala, tetap hidup karena berbaju sirahkan keadilan. Saya percaya saudara pun akan tetap hidup bila kita mengenakan baju sirah kenakan, pakai itu, jangan dilepasin. Musuhmu cari kesempatan sampai sekarang ya. Makanya mereka tokoh-tokoh ini selalu menang. Kenapa? Karena dia mengenakan baju sirah keadilan. Yang kedua, gambar yang tadi Win, kita lihat melindungi tadi paru-paru ya, bicara kehidupan doa. Sekarang yang satu lagi sebelah kanan, bajunya yang hati itu gambar hati. Di sebelah kanan. Nah agak lambat, maaf. Nah, yang kedua, kalau kita pakai baju sirah kebenaran, bagian vital kita, yaitu apa sekarang? Hati, liver. Wah, kalau ada liver repot. Di situ ada empedu. Ya banyaklah fungsinya, banyak fungsinya. Kalau ada hatinya sehat semuanya. Kan kalau empedu kan untuk hantem tuh racun. Kalau yang ngahantemnya nggak ada, kacau. Jadi kalau di hati itu ada empedu ya, untuk apa, racun-racun dialaukan dan sebagainya. Fungsinya juga luar biasa. Nah ini hati, jangan sampai kena musuh. Makanya kenakan baju sirah. Kalau penawar racun udah nggak ada, percuma hidup ini. Gampang sakit, gampang jatuh, gampang lemah, gampang mati. Nah itu paling repot. Dari bacaan ada 8 hal tentang hati ini dari pengetahuan medis ya. Tapi saya ambil ada 5 saja.
Hati itu menghasilkan empedu dan energi. Tahu ya, empedu kan pahit sekali ya. Tapi itu untuk pencegahan, untuk kita kuat sehat. Kalau yang empedunya udah nggak ada repot. Jadi untuk apa? Menghasilkan empedu ya hati dan energi tenaga. Kalau ini nggak ada gimana? Lalu yang kedua dari 8 ini fungsi hati, dia menyimpan nutrisi. Dia nyimpan apa? Jadi ada kesehatan, ada gizi di situ rupanya. Sebagai invest ya. Kayak orang nabung tuh, ada nutrisinya. Kalau nanti kita mungkin kurang makan apa, itu nanti dikeluarkan ya oleh hati ini. Jadi membantulah intinya, walaupun harus makan lagi ya, yang bergizi. Jadi menyimpan nutrisi hati ini. Makanya hati, jaga hatimu, nyimpenin tabungan nutrisi. Nggak ada gizi repot. Pesdar, kempes. Tahu sendiri. Ya, lalu yang ketiga, dia menghasilkan protein. Halo, menghasilkan apa? Aduh, ada lebat ya, kalau proteinnya ada, sudah segar. Kenapa lemes-lemes? Jangan-jangan proteinnya sudah, nggak ada proteinnya. Pucet, lesu, kuning. Kenapa kuning? Lever. Ya, lesu. Hirup teh leuseuh, tahu leuseuh? Mungkin kau kena senjata lawan. Ya. Lalu yang selanjutnya, fungsi hati ini membersihkan darah. Halo, rupanya darah kita bisa tercemar. Kalau darah udah tercemar repot. Entah itu karena minuman, beralkohol, ya entah itu obat-obatan. Makanya fungsi hatinya hebat, membersihkan apa? Darah. Kalau bersih darahnya bisa nyumbang nggak? Bisa. Darahmu kotor, jangan-jangan kita ketepaan ya. Bersih, kau bersihkan enaknya geraknya juga, waduh mukanya juga. Kau kotor, mukanya kelihatan kau kotor sama Sajong. Coba saya lihat mukanya, udah, syukur puji Tuhan. Kau yang baut-baut hati curiga. Hatinya bersih, jadi kita enjoy aja ya. Oke, yang selanjutnya dari fungsi hati ini menghancurkan sel darah merah yang sudah rusak, yang sudah tua. Tuh, hebat gak hati? Kayak pabrik ya. Jaga makanya. Jaga. Jangan banyak begadang. Halo? Kadang jangan begadang. Jangan ya. Ya, kecuali ada meninggal lama mungkin bagaimana ya. Maaf Bu Tambun belum bisa hadir kali. Ada Bu Tambun? Masih. Kita doain ya Bu Tambun, Tuhan hibur selalu. Ya. Kalau senjata musuh kena hati kita, maka kita tidak punya antibodi lagi, tidak punya daya tahan. Jaga hatimu. Coba baca. Siapa yang nggak hafal ayat ini? Amsal 4, ini cara rohani ya. Ayat 23, ini ayat emas kita sama-sama. Amsal 4 ayat 23. Bacakan, 2, 3, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar. Sama-sama sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup saudara itu dari mana sih? Hati. Hidup kita dari mana? Itu dapurnya loh, kalau saya belajar dari guru saya. Mau makan apa? Capcay, puyong hai, hai. Dapurnya. Kalau dapurnya brengsek, rusak semuanya. Dapur yang gak ada apa-apa, kosong semua. Makanya hati kita dijaga oleh baju sirah. Bicara keadilan Tuhan. Jadi nggak usah pakai baju yang kayak digambarin tadi, nggak usah. Itu hanya gambaran saja ya. Tuhan kenakan dalam hidup kita. Ini gambarannya, ya. Perhatikan lagi itu, ya. Perhatikan lagi. Oke? Yang kamera nggak bisa, Pak Samuel? Dan muncul. Emang nggak bisa? Nanti beliin ya. Kasihan yang di rumah soalnya sama yang di atas. Oke? Kita lihat Saudaraku pada bagian selanjutnya, ya. Yang hatinya terkena serangan musuh, baca Matius 15
ayat 17 sampai 20. Nah ini jangan-jangan kita ya, yuk kita belajar. Yang hatinya terkena serangan musuh, dia karena dia nggak pakai baju sirah, nggak pakai baju kebenaran Allah. Ini ayatnya Matius 15 ayat 17 mulai sampai 20. Sama-sama kita baca. 2, 3. Tidak segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Terus, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. 15. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. 20. Itulah yang menajiskan orang. Makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan. Jadi gini, ada orang Parisi itu terlalu apa ya, halahir. Mau ibadah cuci kaki tangan, tapi suka nyolong. Lewat. Mau ibadah, bersih-bersih dulu, baju ganti, pagi covid gini. Tapi ngomongin orang melulu. Tuh dia sama Tuhan, brengsek, nggak kayak saya puasa terus. Waduh, saya kembali ke milik Tuhan, dia mah enggak Tuhan. Gak bisa, nggak usah diomong ya. Gue merasa Tuhan, saya berdoa sehari 3 kali, dia mah enggak. Nah ini bahaya. Ini yang menajiskan orang itu. Mau makan apapun silahkan, tidak menyebabkan kita berdosa. Maka udah makan tuh haram tuh, pakai makan yang kuku gini, eta rendang bagong haram. Waduh, loh apa urusannya? Apa bumbu beragama? Saya tanya, bumbu beragama enggak? Ayo jawab dong. Ayo, bumbu beragama enggak? Enggak ya. Saya masak bakso, ya. Bakso kan dari sono, harusnya pakai babi. Enggak pakai babi, pakai ayam, haram dong. Jadi bukan itu, bukan hal yang masuk ke mulut, makanan maksudnya yang menajiskan orang. Tapi kok pikiran jahat, pikiran ngerasani orang, pikiran pengen menang sendiri, egois, masa bodoh orang lain, itu yang menajiskan kita. Artinya kita kena senjatamu. Hari ini mari lindungi Tuhan, jaga hati pikiranku, jaga hati pikiranku, jaga hati pikiranku, jaga hati pikiranku, jaga hati pikiranku. Makin capek. Jaga hati oleh apa? Baju sirah. Gak akan kena. Orang ngomong gitu, cuek. Kita belajar Rabu ya. Yang negatif jangan ditelan buat apa? Bicara yang negatif nggak mau lah. Itu artinya dibuang dia netaris ya. Ya ada antibodi, dibuang yang kotor-kotor. Buat apa ngumpulin sampah? Ya. Jadi saudaraku di sini kita belajar dari hati timbul segala pikiran jahat dan sebagainya. Artinya apa? Jangan sampai segala hal-hal yang jahat masuk kalau kita tidak pakai apa? Baju sirah. Makanya kita harus kenakan baju sirah. Ya. Teguh. Daripada arti yang kedua yaitu arti baju sirah keadilan, dia bisa lihat. Kalau bisa baca nanti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8. Tolong bacakan. Kita bicara yang kedua, baju sirah keadilan. Tadi baju sirahnya ya. Sekarang lebih dalam. Ini bagian B-nya, baju sirah keadilan. Tadi hanya baju sirah saja. Sekarang kenakanlah baju sirah keadilan. Tolong baca 1 Tesalonika 5 ayat 8. 2, 3. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Nah, berbaju sirahkan iman dan kasih dan bertopang pengharapan keselamatan. Kita ambil sini berbaju sirahkan iman dan kasih. Maksudnya begini, saya mau langsung sama saudara. Gambaran yang pertama, baju sirah keadilan adalah, pelan-pelan ya, kupingnya pasang baik-baik. Gambarannya apa? Yang pertama, siara apa? Bicara baju sirah keadilan di sini ya, iman dan kasih. Apa? Kenakan. Ya, itu baju sirah keadilan. Yang kedua, ya, keadilan dan kebenaran. Halo, apa? Jadi dua ya. Apa maksud
berbaju sirahkan keadilan. Yang pertama, iman dan kasih. Yang kedua apa? Keadilan dan kalau ada pada saudara. Saya ulang, kalau ada pada saudara ini, dua ini, iman dan kasih, keadilan dan kebenaran, pasti engkau tercover. Halo, pasti kita tercover, terlindungi. Sudah mau punya iman dan kasih? Tetap percaya apapun keadaan. Punya kasih, kita mau tolong orang lain yang mengalami kesusahan dan sebagainya. Kita punya keadilan. Ya dunia sekarang kan gak adil ya. Tapi kita punya keadilan, punya kebenaran. Gak suka orang dipecundangi, gak suka orang alami kesusahan. Berbuatlah adil sesuai dengan perbuatan mereka. Ya kayak pengacara yang benar ya. Pengacara pun tahu ini salah, tapi minimal terangkatlah, nggak dihukum sampai luar biasa, nggak seenaknya begitu. Ya, itu maksudnya. Jadi kita punya apa? Iman dan kasih dan keadilan serta itu baju sirah keadilan ya. Ini kelanjutan dari baju sirah tadi. Ya, jangan lupa ya, itu bagian kedua. Jadi anak Tuhan harus adil. Kalau punya anak harus adil. Jangan yang paling gede sayang, yang paling kecil jangan, nggak boleh. Kayak siapa tuh? Ishak ya sama mamahnya ya, sama bininya. Yang satu ngasihin pokoknya, yang satu ngasihin adil. Jangan, kan anak sama. Kalau kita udah kurang adil, minta ampun ya. Tuhan, kurang adil sama anak saya. Atau ke pegawai-pegawai. Wah, yang ini mah terlalu disayangi ini. Jangan. Kalau harus digaji jam 5 sore, kasih jam, jangan dirubah. Besok lu bandel sih gua gak kasih gaji. Jangan. Jam 5 itu adil. Mau dia bikin macam-macam, emang segitu. Ya, latihan dari Tuhan kan begitu. Anak Tuhan sekali lagi harus adil, harus kasih, dan dikatakan kita perlu di sini gak bisa lepas kebenaran Allah. Perlu siapa? Sebab kebenaran manusia udah gak bisa dipertanggungjawabkan, termasuk saya. Saya juga perlu kebenaran Allah, nemplok gaji baju sirah keadilan. Ya, keadilan, kebenaran Tuhan perlu ada pada kita. Ingat, pakaian yang dalam Tuhan itu segala-galanya. Saya masih ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan jangan makan buah pengetahuan baik dan jadi petik juga. Aduh, kita diingatin lagi tuh ya, Kejadian 3 ya. Kata iblis, makan, gak apa-apa, sesekali loh. Nyolong sesekali, kagak gereja sesekali loh. Ya. Ini gara-gara sesekali ini, jadi 2, udah 2 kali. Udah 2 kali. Nggak berani jawab. Terus jadi betah. Terus saya ingat ini orang yang yang aborsi di Amerika. Awal-awal dia deg-deg, takut. Ini dokternya nggak berani. 1 deg-degan, 2 setengah deg-degan, 3 tuh deg-degan, 4 naon deui. Aduh, dapat duit banyak. Jadi dosa itu begitu. Gak apa-apa. Coba tanya sama saudara, mah jangan rajin deh ibadah, gak apa-apa. Si om ge tahu, nah Tuhan ge tahu, ya hujan yuk, nah yuk harudang yuk, nah. Kata iblis, lu begitu. Sebenarnya kita udah gak punya apa, baju sirah keadilan. Gawat ya, bahaya ini. Ya, jadi Adam dan Hawa juga begitu. Udah makan gak apa-apa, Tuhan kan kasih. Masa dia menghukum? Ya apa ya? Benar juga ya. Manusia kan begitu, yang dilarang yang dilakukan. Saya ulang, yang dilarang yang tuh nggak berani. Ini berbuat sebuah ketahuan nih. Yang dilarang yang dilakukan. Penasaran. Akhirnya diambil ya. Dimakan. Lalu telanjang. Tadinya pakai pakaian kebenaran Allah, kemuliaan ya, nggak kelihatan kemaluan, rasa malu. Di situ dia kenakan akhirnya daun pohon ara. Lebarnya kita belajar kaum pria ya. Lebarnya daun pohon ara itu 7,5 cm sampai 15 cm. Halo? Segini ada kayak, katakanlah segini ya. Ini pohon ara daunnya ya. 7,5 sampai 15 cm. Karena segini. Maaf, berapa lembar? Halo? Berapa lembar? Apa? Ayo dong. Daun? Pohon ara
Saya tanya, sempat ngejahit gak Adam dan Hawa? Boro-boro gue mah ngejahit nak, tempelin. Nggak lama, jam 2 jam, rebek. Tahu berebek? Nggak tahu berebek, soek. Itu bicara apa? Pakai kebenaran diri sendiri. Jangan pernah ya. Baik aku sama Tuhan ya, Tuhan ampuni dah. Jangan pernah pakai kebenaran. Saya tutupi dengan amal saya. Saya tutupi dengan doa-doa saya. Nggak bisa. Itu. Makanya Tuhan katakan, daun pokok ara Tuhan ganti dengan pakaian kulit binatang. Perjanjian lama. Perjanjian baru apa? Pakaian kita yang sudah usang oleh dosa ini dikenakan pakaian Kristus ketika dia disalibkan. Terima kasih sama Tuhan, amin. Makanya senang ikut Yesus ya. Senang, dosamu diampuni pakai pakaian dia. Yang terima Yesus berbahagia. Kena dipakaikan baju sirah pertahankan itu. Engkau akan berkemenangan dari sekarang sampai selama mengenakan baju sirah keadilan. Engkau akan terus berkemenangan. Minta datang kepada Tuhan. Mungkin aku telah lama, kehidupan doaku telah undur. Mungkin hatiku telah jauh daripadamu. Aku mau kenakan lagi. Hari ini, firman Allah didengungkan lagi. Sebab kalau kita kenakan pakaian Allah, tidak mungkin, saya bilang, tidak mungkin iblis senjata yang masuk. Karena dia cukup kuat, nolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan berkati kita, mari kita berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, bukan kuat, bukan gagah. Inilah yang kita perlukan, Roh Kudus. Itu segala-galanya. Biar ku melihat dan seterusnya. Amin. Biar ku melihat kemuliaan-Mu, biar ku memandang kekudusan-Mu, biar kekuatan-Mu di dalam hidupku. Kita minta hari ini, jangan-jangan saudara tidak pakai lagi pakaian itu. Biar ku melihat kemuliaan, biar ku memandang kekudus. Jangan sampai tertutup mata hatimu. Biarlah nyata perbuatan di dalam hidupku, di dalam hidupku. Bukan kuat, bukan kuat, bukan gagah, ya oleh kekuatan roh, berarti Roh Kudus pakaian kita itu. Tiada kuasa, ya oleh Roh Kudus-Mu, biar ku melihat, biar ku melihat kemuliaan-Mu Tuhan, biar ku memandang kekudusan-Mu. Biarlah nyata di dalam hidupku, di dalam hidup. Bukan kuat kita, bukan kuat, bukan gagah, ya oleh kekuatan Roh-Mu. Tiada daya, tiada kuasa, hanya oleh, memang itulah senjata kita, pakaian kita. Bukan kuat, bukan kuat. Kita tidak akan pernah menang melawan iblis tanpa kuasa Roh-Nya. Bicara pakaian kebenaran keadilan itu. Kuasa, ya oleh
Alkitab, ambillah, kenakanlah. Bagaimana Tuhan caranya? Kita datang berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, tanpa pakaian kebenaran-Mu, iblis terlalu mudah melukai bahkan membunuh aku. Tapi ketika pakaian kebenaran keadilan-Mu ada padaku, iblis jangan pernah tembus ke hati dan pikiran kita. Mari kita kembalikan kehidupan doa kita. Kita kembalikan roh kita untuk memuji, menyembah Dia. Sebab inilah yang memperkuat, memampukan kita bertahan melawan tipu daya iblis. Apapun terjadi, tetapi ingat, anak Tuhan menang dalam menyerang, menang dalam bertahan, menghadapi masa-masa yang sukar. Kita tidak berandai-andai. Itu Tuhan memberikan buat kita kalau datang dengan sungguh-sungguh. Percayalah, Dia akan membackup kita, mengcover kita. Hari ini katakan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus buat senjata yang kedua yang mau kukenakan, sebab ini memampukan kita menghadapi hari-hari ke depan. Firman-Mu terbatas kami sampaikan, biar Roh Kudus terangi buat mereka. Kekuatan kami amat terbatas, tapi Roh Kudus luar biasa. Penuhi kami, kuatkan kami dengan sukacita-Mu. Terima kasih ya Bapak. Tangan-tangan yang terul buat pekerjaan-Mu, Tuhan yang membalas, baik untuk melayani Engkau ataupun untuk korban lainnya, termasuk renovasi ke depan. Tuhan yang membalas. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang berbahagia katakan, Tuhan berkati. Silakan duduk. Kenakanlah senjata yang kedua. Kita tetap kuat dalam Dia. Mari kita ingat satu pujian, keindahan dalam Yesus. Setelah lagu ini nanti saya WL dan Singa boleh ke depan ya. Kita nyanyi dulu saja. Ini iramanya santai sekali. Udah lama saya juga, ini lagu enak banget. Yang nyiptainnya udah di Firdaus soalnya. Bapak Wandatu ya. Kurang tinggi dikit mungkin. Keindahan di hadapanku, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan di dalamku, kemenangan di perjalananku, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubari, keindahan dalam Yesus. Hidup ini sangat indah dengan Yesus. Hidup ini berarti bersama Dia. Amin. Hidup ini tambah manis setiap hari, karena Yesus menuntun hidup. Amin. Amin. Di hadapan, kemurahan di belakangku, kekuatan di sisiku, keyakinan kita di dalamku, kemenangan di perjalanan, kesukaan di hatiku, kedamaian dalam sanubari, keindahan di dalam hidup ini. Hidup ini sangat indah dengan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, kembali saat ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan biar tetap terus menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Baik, saya akan menyampaikan untuk jadwal ibadah sepekan di minggu ini. Tolong semua diperhatikan di multimedia yang ada, baik yang di rumah maupun di tempat ini. Untuk hari Selasa, ada ibadah rayon Bethlehem yang dikoordinatorkan oleh Bapak Hari, yaitu di rumah keluarga Ibu Tiong atau Omah Tiong. Jadi mungkin yang sudah tahu bisa langsung karena memang rumahnya dekat di sini di belakang gereja. Waktunya jam 4 sore atau jam 16. Sekali lagi, hari Selasa ada ibadah rayon Bethlehem di rumah keluarga Ibu Tiong jam 4 sore atau jam 16. Lalu untuk hari Rabu, ibadah umum 2 berjalan seperti biasa jam 6. Dan hari Kamis, karena Kamis ini adalah minggu kelima, jadi ada ibadah lansia plus single parent yang diadakan pukul 11. Hari Kamis ini ibadah lansia single parent jam 11. Dan hari Jumat umat Tuhan kembali lagi dalam doa puasa pagi jam 9 dan sore jam 4. Lalu untuk hari Sabtu ada doa pelayan-pelayan Tuhan yang dipimpin oleh Saudara James, dan setelah itu ada latihan persiapan untuk ibadah umum. Dan untuk hari Minggu ibadah raya berjalan seperti biasa, cuma mungkin karena minggu pertama jadi pemuda digabung dan tampilan diisi pujian oleh pemuda remaja jam 10. Dan untuk tunas remaja masih tetap setengah 8, ibadah umum jam 10 pagi. Dan kita juga mempersiapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan dan belajar lagi mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Dan sekolah minggu berjalan seperti biasa jam setengah 11. Puji Tuhan. Dan untuk hari Minggu tanggal 3 ada ibadah rayon Nazaret yang dikoordinator oleh Bapak Purba, yaitu bertempat di rumah Ibu Yemi atau Saudara Regen jam 4. Jadi rumahnya itu di daerah Pabuaran Kapling, Pabuaran Poncol Kapling. Mungkin yang sudah tahu silahkan ke sana atau mungkin bisa bareng-bareng bersama. Jam 4. Oke, puji Tuhan. Dan untuk yang ulang tahun di bulan ini nanti akan didoakan oleh Bapak Gembala. Mansor sudah disiapkan, silakan mungkin bisa hubungi Cisopi atau mungkin sudah dibagikan. Kita juga tetap terus prokes dan dengan segala kebijakan pemerintah yang ada supaya tetap terus berdoa buat keselamatan bangsa dan negara Indonesia, dan berdoa juga buat renovasi dan pembangunan tanah sebelah. Semua jemaat Tuhan juga tetap terus turut berkontribusi di dalamnya supaya dapat berjalan dengan waktu dan kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan. Berdoa juga bahwa setiap pergumulan tas secara jasmani dan rohani, dan bersyukur kita tetap terus ada dalam pimpinan dan kehendak Tuhan. Pengumuman sampai di sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Baik, demikian pengumumannya sampaikan. Jadi kita banyak berdoa. Bisa Om kok belum mulai emang belum. Ya izinnya sedang diurus, dananya juga masih banyak belum masuk. Pokoknya doa saja ya, supaya nanti berjalan hingga semua tercover. Imani kalau dimulai dari Tuhan, dia segala-galanya. Sekali lagi kita bersyukur Bapak Manulang, si Mei selamanya ya sini. Mana si Mei? Selamat datang si Mei. Mana si Mei di sono ya? Tepuk tangan buat si Mei, udah lama dia nggak ketemu. Ya, kita senang bisa balik lagi apa ya. Jadi tambah sekolah minggu, tambah wanita juga. Jadi lansia saya harapkan ya ada Ibu Elizabeth, Bu kita kumpul, Bapak Elim, Pak Hari tolong semangatin Bapak. Pak itu Pak Tiongkeng ya, kasihan Pak Yu dan tiga temennya yang ya ada komunitasnya ya, para single parent mari datang. Bu Yuyu, mamanya juga mungkin bisa dikontak ya dengan semua. Pokoknya kita saling dukung lah. Ini kan cuma 3 bulan sekali ya.
dan kita memang punya beban agar orang tua ini ayolah kita hibur ya. Saya terbeban begitu. Ada juga yang ya beban kita yang lain. Baik, Tuhan berkati kita, Tuhan berkati buat semua. Kita bangkit berdiri, pujian kembali dengan kita. Kalau ku masih hidup sekarang, yang ulang tahun bulan ini mungkin masih ada beberapa hari ya, nggak apa-apa karena bulan depan udah tanggal baru. Angkat tangan saja di tempat. Sekali lagi angkat tangan yang ulang tahun. Halo, angkat ya, 1, 2, angkat lagi. Oke, Bu Yusti, Bu Rina, Dio, siapa sebelah Dio? Sebelah Dio, sahabat. Sebelah Dio. Hah? Sebelah Dio. Yoyo. Yoyo, siapa lagi? Bu Titin. Kalau nggak angkat tangan nggak diberkati loh. Maafin ya, oke. Nggak. Angkat tangan semua ya. Kalau ku masih Buat Bu Titin, buat Dio, buat Yoyo, buat yang angkat tangan hari ini Tuhan yang mereka serah buat Bapak Apin, angkat tangan terus, angkat tangan, ya Tuhan turunkan berkat sekarang sampai selama-lamanya. Cintanya besar, cintanya besar, berat dan mulia. Oh, sungguh tak sudah tetap menyanyi. Saya gembala memodalkan, tetap singgah nyanyi. Bapak di surga, buat tangan-tangan yang terangkat, yang bulan Juni ini berulang tahun. Kita dia saudara, kita dia bapak, kita dia ibu. Berkati Tuhan, beri umur yang panjang, kebahagiaan, sukacita, rumah tangga, ekonomi keuangan mereka, studi kuliah mereka. Berkati Bapak bersama jemaat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap setia, berkat Tuhan turun buat jiwa-jiwa baru pun yang datang hari berkati, lebih setia, lebih sungguh-sungguh. Kalau kau masih hidup sampai sekarang, simpan di dadamu. Hidup sekarang karena cintanya, cintanya besar, terang dan mulia. Oh, sungguh tak cintanya besar buat kita semua. Amin. Cintanya besar, terang dan mulia. Oh, sungguh tak terduga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami dapat lagi rahasia yang indah lewat mengenakan senjata itu. Ternyata kami dapat dengan mudah asalkan merendahkan hati kami di bawah kaki-Mu. Engkau pasti cover kami, Engkau pasti lindungi kami dengan baju sirah kebenaran keadilan. Ya, kami mudah terserang musuh yang hari-hari ini bergentayangan. Anak Tuhan pasti dia lengkapi dan minta dengan sungguh-sungguh. Entah dia pemuda remaja, entah dia bapak ibu, siapapun kami sangat perlu untuk kami kemenangan dan berkemenangan. Terima kasih Bapak, berkati semua jemaat Tuhan yang ambil bagian. Mungkin ada yang lemah, ada yang sakit, Tuhan kuatkan, Tuhan jamah dengan kesembuhan ilahi dari Engkau. Berkati sekali lagi bangsa dan negara kami dengan peraturan yang tetap kita ikut prokes saja, karena ada yang WFA, ada WFO yang bekerja karena kondisi hari ini. Tetap percayakanlah perlindungan darah Yesus sepenuhnya dalam hidup kita sekarang sampai selama-lamanya. Agenda gereja yang ada, masuk renovasi dan bangun yang sedang dalam persiapan, Tuhan yang memberkati. Sebagaimana Engkau telah tibakan kami di sini dengan selamat, kembalikan kami dengan selamat. Acara ibadah gereja yang ada, baik Bes Selasa, Rabu, Kamis jam 11, lansia dan single parent. Berkati Bapak agar mereka menikmati sukacita bersama kesatuan dengan tubuh Kristus. Kita angkat tangan, arahkan hati saudara pada Bapa di sorga. Kekasih-kekasih Tuhan, prajurit-prajurit Kristus, pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus,
persekutuan dalam Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan pulang dan serukan. Mentara tetap menyanyi Well Singer kalau aku masih hidup sampai sekarang. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Kalau masih kita hentar dengan pujian.